hingga di tingkat provinsi. Semua punya peran masing-masing, di mana untuk data dasarnya ada di desa. Di kecamatan dia juga hanya nanti mereka memonitor, terus nanti fasilitasi apa yang harus dilakukan desa jika ada sesuatu yang dirasa kurang pas. Begitu juga kami di tingkat kabupaten. Jadi kalau di tempat kami di tingkat kabupaten, kami ngeceknya semua desa teman, ya benar-benar terus ke kecamatan. Makanya panjenengan di kecamatan ini berkumpul. Oke, ini refresh karena harus saya sampaikan. Dasar kita di Permendagri 12 tahun 2007 Prodeskel itu profil desa dan kelurahan. Kebetulan di Jati tidak ada kelurahan, atau di Kabupaten Kudus itu hanya kecamatan kota yang ada kelurahannya. Nah, di Prodeskel mungkin kalau panjenengan berarti jadi semua pendataan nih Mas. Ada yang pemutakhiran? Rata-rata pendataannya tahun kemarin. Kemarin kan belum ada yang melakukan pendataan, tapi nggak berani jalan. Terus hari ini juga tidak ada pendataan. Ada. Berapa desa? Satu desa. Secara APBD perencanaan dengan pendataan. Terus Detis Kapuan sama Lorang Kulon hanya dua. Dia tahu Jambi Kulon. Sudah jelaskan belum? Orang Kulon oke. Jadi kan sebenarnya apa? Kemarin penganggaran pendataan, tapi karena ada desa yang lain kita tidak serta terus kesepakatan karena di desa kami masih banyak sebenarnya yang lain juga terus dibuat diberikan ke petani. Yes, oke. Jadi gini, saya ini sebelum sampai ke situ. Kalau di surat kami di Dinas PMJJ memang ada mandatori terkait pendataan, yaitu di tahun 2003 kita memandatori untuk pendataan bagi desa berarti di tahun 2024. Surat kami 2023, di mana di tahun 2024 harus melakukan pendataan di semua desa. Ternyata di tahun 2024 itu sebagian mungkin 50%, karena pas rada repot dengan pemilu. Ya. Jadi mana bisa iso ambil ora oke. Kemudian kami lanjutkan lagi juga mandatori di tahun 2024. Surat kami yang mandatori itu surat untuk memerintahkan desa melakukan kegiatan tersebut. Judulnya prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan di desa. Perihalnya. Nah, berarti surat itu sebetulnya memandatori isinya bagi desa yang belum melakukan pendataan di tahun 2024 berarti harus melakukan pendataan di tahun 2025. Nah, bagaimana kalau di tahun ini tidak melakukan pendataan? Secara kepatuhan berarti tidak melaksanakan secara kepatuhan. Tapi kalau kita melihat di sisi hasil, tujuannya kita kan hasilnya harus diupdate di DK-nya, data besar keluarganya. Dengan tidak melakukan di anggaran pendataan tapi pemutakhiran, secara hasil kami oke, tidak masalah sebetulnya. Tapi DDK harus update. Padahal DDK itu dengan wajib mengupdate DDK dengan rentang waktu, berarti terakhir
Kalau terakhir di SK, saya hanya ambil di SK atau pendataan itu kalau tidak salah 2020 atau 2021 itu Mas ya. Sekitar itu. Kita itu sudah 5 tahun. 5 tahun itu banyak sekali perubahannya. Saiki misalnya ada warga yang dulu kaya raya ternyata dalam kurun waktu 5 tahun kemungkinan bisa juga tambah kaya atau malah jadi tidak mampu. Itu baru satu contoh. Di sisi kesejahteraan, di sisi kesehatan, kalau di DDK itu yang mendatangkan DDK. Begitu juga dengan kondisi fisik, itu ada penyakit, riwayat penyakit itu ada. Kalau panjenengan lihat di formnya itu ada. Jadi panjenengan aslinya kalau tidak pendataan agar bisa optimal update-nya tetap harus sampai detail seperti itu. Padahal kalau detail kan butuh biaya, dengan anggaran mutakhiran, tapi detail satu memakai di sini. Nah, kami oke-oke saja karena itu penting hasilnya sebetulnya. Kenapa kok itu penting? Itu digunakan atau basis data untuk perencanaan pembangunan. Baik sebetulnya pembangunan di desa maupun di kabupaten. Kabupaten melihatnya cukup itu Pak. Kementerian juga itu. Kita tinggal lihat tingkat kesejahteraannya apa. Di situ itu kelihatan. Jadi analisisnya kelihatan. Yang kurang itu apa saja. Jadi intervensi penganggaran di pemerintah maupun program kegiatan yang ada di pemerintah itu lihatnya kayak gitu. Oh berarti ini, oh butuh satgas di sini. Oke, dia gelontorkannya untuk itu. Nek data yang dihasilkan di sini tidak valid, ya terus kok dari yo, akeh sing ora pas. Saya rasa dulu kok butuh ini, tapi kok anggaran ke pemerintah kayak ini? Ya karena ada data awalnya salah. Makanya untuk di sini, oke, itu nanti kebijakan di kepala desa wis nganggape tidak dilaksanakan, kemudian kita sudah mandatori tidak dilaksanakan itu monggo, tapi sebetulnya tujuan utama kami itu adalah data yang dihasilkan benar-benar valid, ya. Benar-benar valid. Jadi itu bisa melihat kebutuhan sebetulnya kondisi desa yang sebenarnya di situ. Walaupun tetap ada anomali, tapi orang jeglek dan. Jadi kita lanjut ke materi terkait dengan DES. Itu gambaran tadi bisa disampaikan ke Pak Tinggi atau Pak Sarif atau siapa yang bisa membuat kebijakan. Begitu juga dengan Pak Camat, Mas Erwin. Sebetulnya di situ, intinya adalah di situ. Mandatori seperti itu. Kemudian kita kembali ke Permendagri 12. Di Prodesel itu ada 3 komponen utama. DDK, data dasar keluarga, yang kalau pendataan itulah yang disurvei. Karena itu data dasar keluarga per pribadi, baik ya, kakak sampai anggota keluarganya, sampai kondisi kesehatannya dan sebagainya. Itu di situ. Makanya kalau pendataan ada dana yang besar di situ, karena kudu morong atau meminta data dari per orangnya, kakaknya, sehingga ada butuh dana untuk fotokopi, ada untuk pencacah atau validasi, ada yang input di aplikasi dan sebagainya. Yaitu DDK yang itu kalau di jenengan di aplikasi sebetulnya bisa download formnya, ada 3 form. Form 1, form 2, form 3. Form 1 itu untuk DDK kalau mau pendataan. Yang kedua itu form potensi, yang ketiga ke perkembangan. Jadi
kita melihat di sini di Permendagri di 12, ya, tahapannya dulu biar jelas. DDK yang pendataan, DDK itu ya, diisi, aslinya bisa diisi oleh kepala keluarga, berarti forme kekno kakak, ya, kekno kakak nih ben diisi dhewe. Terus biasanya anggarannya kok ono sing pencacah piye, ndak ora kerja, tetap bekerja. Karena itu nanti dikumpulkan, dicek. Jadi pencacah itu moro, tetap moro, Pak. Moro ndeloki. Oh, sing bisa ngisi apa? Karena tidak semua bisa menerjemahkan atau menjawab pertanyaan. Nah, itu jadi wawancaranya di situ. Sing bisa ndi, oh iki isine apa dan sebagainya. Itu untuk pencacah. Nah, tahapannya di pasal 39 ayat 1 ya, DDK itu diisi oleh kakak tadi, kepala keluarga, yang kalau di aplikasi atau penerapannya biasanya dibantu oleh pencacah tadi ya, karena on sing gak iso ngisi dan sebagainya. Terus diserahkan ke Pokja Profil Desa. Pokja itu apa? Wis anggap bae di apa ini? Di desa. Petugas yang ada di desa. Waktunya kapan? Waktunya itu bulan Agustus sampai dengan September. Kalau ini di bulan Oktober, ini harus sudah pada tahapan penginputan. Ini dengan tak anggap wis oke kabeh lah. Tadi pendataan, oke, harusnya sudah. Kalau belum, pokoknya nanti di bulan Oktober ini harapannya sudah selesai. Begini. Ada yang connect dengan inputannya mana? Ada yang connect itu. Oke. Ini jadi tahapannya itu sebetulnya di Agustus September itu pendataan. Kemudian poin yang kedua, potensi dan perkembangan. Itu di menu sudah ada. Itu di bulan Oktober. Sopo sing nglakoni itu adalah Pokja Profil Desa yang ada di desa, bukan pencacah, bukan penginput. Karena datanya sifatnya update, perubahan data sarpras dan sebagainya sedikit. Kemudian nanti di bulan November sudah pengolahan. Baru di Desembernya nanti publikasi. Nah, apa tek kangelan misi Prodeska diwajibno apa? Karena tadi sudah disampaikan juga Pak Kaji, salah satunya kegunaannya adalah menentukan SOTK desa. Jadi memang di dalam Permendagri 12-nya orang menyebutkan swasembada kupiro SOTK dan sebagainya. Tapi Permen sendiri, regulasi itu tidak berdiri sendiri. Itu sinkron dengan regulasi lainnya, yaitu di Permendagri 84. Di Permendagri 84 yang mengatur SOTK desa. Di pasal 11 itu jelas menyatakan SOTK desa berdasarkan tingkat perkembangan desa. Padahal itu pengukurannya lewat profil desa Permendagri 12. Di mana SOTK desa terdiri ditentukan dari swasembada, swakarya dan swadaya. Swakarya yang paling tinggi itu desa bisa membentuk atau SOTK-nya 3 kaul, 3 kasih. Ada 3 urusan dan 3 seksi. Kemudian kalau swakarya di Permendagri 84 di tahun 2015,
Swakarya itu dapat memiliki 3 kaur dan 3 seksi. Dapat ya, dapat. Nek dapat itu berarti iso iya, iso entuk, orang ora apa-apa. Berarti iso sampai 3 kaur di Permendagri. Ini dia abu-abu dulu karena bingungi. Aku tak gawe telu, tak gawe loro ya kan seperti itu. Kemudian yang swadaya itu jelas 2 urusan 2 seksi. Nah, makanya di ayat 5 pasal 11 Permendagri 84 itu klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud ayat 1 ditentukan berdasarkan perundang-undangan. Perundang-undangannya apa? Mengacu di Permendagri 12. Karena hasil Permendagri 12 ini ya progres itu nanti akan tampil klasifikasinya apa? Swasembada, swakarya atau swadaya. Itu poinnya di sini. Oke, kembali ke SOTK. Nih, dengan adanya kebimbangan, bukan kebimbangan, ketidakpastian dapat, kata-kata dapat, ini sudah ditegaskan di Perbu. Ya. Untuk menegaskan di desa dengan klasifikasi swakarya, maka mengeluarkan Bupati Kudus, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kudus mengeluarkan peraturan Bupati nomor 30 tahun 2017 terkait dengan apa? Terkait dengan SOTK desa. Ini langsung sudah ditegaskan kalau swasembada nomor 1 tahun ini jelas kalau 3 seksi. Swakarya wes jelas langsung ditetapkan 2 kaum 3 seksi. Jadi wes ora dapat harus berarti cuma bisa 2 kaum 3 seksi. Kalau yang ke swadaya tetap 2 kaum 2 seksi. Ini pasti. Kalau di tadi tidak wes bingung di swakarya ini jelas di Perbu sudah dicekake. Swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi. Swakarya memiliki. Jadi orang bingung akan dapat bisa karena aturan turunannya sudah menyatakan di sini. Lokal wisdomnya di sini atau apa ya? Kebijakan lokalnya ada di sini. Tinggal bingung tak putus kayak gambarnya kan ngomong. Biasanya dengan mungkin dari Pak RT ya. Bingung kalau siapa saya mutusin, nah diputuskan di Bupati. Ini tadi yang saya sampaikan poin di Prodeskal ada 3, DDK potensi dan perkembangan. DDK untuk yang pendataan. Untuk yang pendataan sumber datanya dari mana tadi? Dari kuesioner, dari data langsung di sumbernya atau di KK. Itu namanya data, sumber datanya data primer. Nah, untuk yang potensi dan perkembangan, ini data sekunder. Data sekunder itu apa? Data yang sudah ada atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh, luas wilayah. Jenengan tidak usah ngukur ulang pada saat ngisi desa ku piro ya. Wis kecaplok, wis kalong kegerus sungai. Tidak usah seperti itu. Jenengan langsung berpatokan pada data sekunder. Contoh bisa dari Perda di Kabupaten itu ada yang menyatakan luas wilayah suatu desa. Bisa juga dari kita lingkup yang paling kecil, jenengan di berarti apa nih? Kecamatan jadi dalam angka. Dasarnya jenengan untuk luas wilayah bisa dari situ.
Terus jumlah penduduk sokon dari Dukcapil. Ya. Walaupun Dukcapil itu agregat di 6 bulan, tidak masalah. Penyimpangannya sedikit kalau dengan data real. Yo paling 100 isi yang paling segitu. Nah sampai 1000, ya itu berarti orang diisi. Nah, berarti di aplikasinya ini orang diisi gitu. Waktu aneh kalau selisihnya banyak sekali. Makanya untuk yang pemutakhiran juga harus dicek. Untuk form-form ini sebetulnya sudah ada di aplikasi. Form 1 untuk pendataan tadi yang survei ke warga, form 2 potensi yang untuk diisi desa, form 3 juga sama untuk diisi desa. Tapi kamelan menurut saya mosok anggaran mengisi tiap tahun nggak form untuk yang desa ya, untuk potensi dan perkembangan. Dengan sebetulnya bisa langsung saja di aplikasi Womosono di sini dari sebelumnya di baik itu aja. Tidak usah nulis tidak perlu. Gawiannya jadi kan harus wakil di desa. Kita memaklumi, oh usah, penting di aplikasinya update. Kemudian aslinya ada buku panduan teknisnya, tapi rasa-rasa macam, iya, jelas, rasa-rasa macam sih jelas. Wes pokoknya langsung baik, oke tak turuti, makanya kita nanti des. Nah ini format. Kemudian kewajiban kita baik di desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi itu sebetulnya kita punya kewajiban membuat laporan. Laporan itu ada di lampiran Permendagri, lampiran 5 di Permendagri. Jenis laporannya judul letak, maksudnya ini judul letak. Detailnya nanti bisa di-download di drive saya. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan di sini kemarin dari Dinas PMD sudah menginstruksikan menyurati kepada desa melalui kecamatan untuk ubah password. Sudah diubah semua belum? Belum. Oke, wes ini. Gak apa-apa. Nanti ini kita ubah sama-sama barengan. Kenapa kok diubah-ubah terus? Gak apa-apa. Ini untuk keamanan data. Karena ada data pribadi di aplikasi tersebut. Makanya kami meminta fakta integritas. Sudah semua dimain. Fakta integritasnya kurang berapa? Belum semua. Tapi ada yang kumpulkan. Oh, belum dikumpulkan. Wah. Jadi mohon maaf ini tadi kehabisan personil, terus saya ngontrak ini anak PKL. Jadi non saya belum paham. Ya, terlalu banyak. Bingung ya. Dibagi-bagi personilnya harus dibagi semua. Jadi kita langsung aja kita langsungkan ini. Kenapa kok kami meminta fakta integritas? Seperti surat kami kepada desa melalui kecamatan untuk melakukan reset password atau ubah password itu kenapa? Karena user password Prodeska tersebar di internet. Padahal itu ada data pribadi, anonimik dan sebagainya. Nah, gue hacker kan wah, pokoknya harus cetak password. Ya. Makanya kami meminta untuk ini juga atas instruksi dari pusat, suruh reset password semua. Sebetulnya dari pusat bisa mereset total, tapi nanti akan repot.
berapa desa satu Indonesia. Kami juga sama dari kabupaten bisa mereset semua, tapi nanti jenengan bingung ini piye yo. Gak iso login malah itu. Makanya di kesempatan ini, des ini, ya, ayo kita ubah password. Nek sing di wis tak ubah piye? Ubah lagi ben ngerti. Ben ngerti. Kenapa kok ben ngerti jenengan? Karena fakta integritas jenengan sebagai admin atau operator Prodesco juga bertanggung jawab terhadap data yang ada di situ. Ye. Makanya direset, ganti password, dieling-eling. Password yang aman seperti apa? Password yang kuat itu kasih kombinasi huruf, angka, dan tanda karakter khusus. Nah, bingung karakter khusus minimal jenengan bisa di huruf dan angka. Nanti huruf bisa ada huruf besar, huruf kecil, campur angka. Nah, caranya sudah bisa login semua. Nah, kalau sudah bisa login, masuk saja di utilities. Ayo kita sama-sama saja ganti KB. Utilities dan kata sandi. Ubah kata sandi. Kita ini lancar ya. Ayo, kita lancar. Kemarin pusing saya. Kemudian kata sandi lama diisi, terus kata sandi baru, terus konfirmasi kata sandi baru. Ya, itu eleng-eleng, simple sendiri. Oh, coba itu kayaknya. Pendampingnya orang tok. Kalau minta bantuan pendamping, jenengan yang login. Ya. Jadi adminnya yang login terus tanya, saya gak bisa apa. Pendamping yo jenenge pendamping dampingi. Misalnya orang pertanyaan, Mas ini piye isine? Nah, diwarai. Nek orang pertanyaan. Jadi ngoten. Nah, ini kasus khusus bagi yang pendataan. Kalau gak mungkin isi dirian uang elonan, gitu. Kan mesti kalau saya melihat di anggaran untuk yang pendataan itu ada entah ada pencacah, ada petugas input dan seperti itu. Terus piye password? Nah, kasih dengan catatan sama, perlu pegawai fakta integritas juga. Karena kan nanti inputnya ada adminnya apa jadi petugas input, gitu. Ada namanya isinya. Itu juga perlu fakta integritas atau seperti bisa dipercaya. Nah, makanya kami minta panjenengan semua itu untuk mengganti password. Berarti wis iso carane. Nek pendataan wis bar, petugasnya wis selesai, ubah password. Ganti lagi. Ganti sakakane apa kok? Dua seminggu bisa jelas, sesasi bisa jelas. Lali ini tidak masalah. Nek lali, jenengan hubungi saja saya lewat grup. Nanti saya reset. Pak, aku lali pas beku, gawe-gawe dulu lali. Oke. Nanti kita akan mereset. Kita reset, kita kirimkan kodenya. Setelah dapat kan jenengan bisa login, ubah lagi passwordnya. Aku tidak ngerti. Kami tidak tahu. Ya. Gitu. Mas pokoknya nek lali ora apa-apa wis ora. Tidak usah takut lupa. Lupa ya bertanya. Tanyanya di grup jangan nanti jawabnya saya jawab. Gitu. Jadi ini kan terakhir, hari terakhir nanti itu kan saya tutup dalam arti tidak boleh ada lain yang masuk.
Berarti memang yang masuk itu hanya admin dan pendaping. Kalau saya langsung di Jabri, saya tidak hafal karena tidak mungkin saya menyimpan semua nomor. Nah, di Jabri kan nomor asing, aku tidak ngerti orang. Saya tidak akan mereset passwordnya. Dia ngaku-ngaku admin, orang. Jadi kalau di dalam grup kan saya jelas, oh berarti ini pokoknya ngomongin grup ini dari desa mana disampaikan. Lali, oke, saya reset. Nanti saya reset, saya kasih kodenya. Jadi kan bisa melogin, ubah lagi passwordnya. Gak usah khawatir lali. Tanya reset password terus, yuk oke, tidak masalah. Sudah direset semua? Sampun gini? Oke. Nih, wis mulai isiane karena tadi password. Saya melihat di malam. Ini 28, 27. Saya melihat data secara kabupaten di tadi malam. Untuk kecamatan Jati, kondisi data isian, di mana poinnya adalah persentase data isian Prodeskel di tahun 2025 sampai dengan 27 tadi malam. Dari 14 desa, saya lihatnya cukup seperti ini, Bu. Saya lihat agak sekilas. Oke nih, tak kayak mana? Luas wilayah. Ono sing gede. Berarti kemungkinan apa? Luas wilayah kecamatan Jati berapa? Oh itu kok mulai kurang. Berarti ada data yang diinput belum benar. Ini contohnya Pasuruan Kidul sama Getas Pejaten. Kan dua wilayah. Wilayah itu loh. Mungkin dicaplok Lorong Pulang. Paling wakil itu. Dicaplok itu mesti. Ya. Dijajah. Berarti bejo Pak. Loh, tapi itu pengaruh. Kalau kebetulan ya Didi yang hitung karena biasanya di indeks desa kalau di IDN. Kalau nanti terintegrasi terus ada pertimbangan lain mengambil data dari Prodeskel. Oh wilayahnya sintek, berarti ada dia sintek. Oh malah. Ya, cuman saya hanya melihat di sini. Oh, ini orang benar. Berarti apa yang harus dilakukan? Ayo kita perbaiki. Perbaikinya itu diisi orang langsung kita. Jadi nunggu, tidak apa-apa. Tapi intinya kita harus mulai peningkatan kualitas data isiannya. Sidik. Kalau saya pindah siji-siji, wah kayak sini salah. Oke, saya maklumi. Tapi sedikit-sedikit ayo kita perbaiki. Karena nanti untuk pendaya gunaannya, nek ora sesuai, hasilnya pusat sendiri tidak bisa menilai secara akurat. Ini contohnya saya hanya melihat di sini. Oh, ini perlu dibenahi. Hektar. Orang Kulon wilayahnya 1.908.000 hektar. Luar biasa. Mulai kecamatan mulai kabupaten juga. Jadi nanti terus bentuknya tetap itu tadi lihat aja dan tidak dari perda dari kecamatan Jati dalam angka. Nanti ada luas wilayahnya. Ngaji di situ. Oke. Kita perbaiki sedikit. Itu. Nah,
koreksi ada di situ, nanti kita perbaiki. Ya. Terus kalau saya melihat di sini rigidannya, dengan mungkin tidak kelihatan ke atas ya. Ini saya membandingkan dengan tahun 2024. Bagaimana perkembangan atau persentase dengan isi? Ketok, saya nol ini berarti rakyat orang dia apa nol. Dengan orang mengubah sama sekali. Segmen orang sing plus, walaupun main ataupun plus berarti wis diedit, wis ana ketok kerjane. Baru kelihatan kerjanya ya, saya tidak melihat dari sisi kualitas. Wah berarti wis diowahi, wis nyoba dibenak-benake. Nggih, wis nyoba dibenak-benake. Walaupun hasilnya jadi main, malah kok mundur. Tapi jenengan sudah berusaha mengisi. Saya anggap jenengan sudah mulai memperbaiki data. Mungkin di ngawur, mungkin dibenaki. Tidak masalah, main itu tidak masalah. Kalau memang dulu salah, misalnya data isi ya, luas wilayah sakmono dan sebagainya, saya ini dibenahi. Walaupun nilainya turun tidak masalah, tapi nanti ada kita kasih tamburan. Karena ini kan masih per poin, per bidang. Tapi nanti hasil akhirnya walaupun indeksnya turun, kami tidak masalah, tapi klasifikasinya diharapkan minimal atau sama dengan tahun sebelumnya. Karena tadi, asal swasta kok jadi swakarya, nanti pusing. Bukan saja kami yang pusing, dengan sendiri. Wes kasihnya tebak, terus tak buka indikasi, tak lorot dari setak. Akan ini dari persentase data isian lagi. Terus endingnya ini nanti di sini hasil analisis. Kami melihatnya sebagai SOTK desa itu di hasil analisis tahun 2024. Semua desa di Kecamatan Jati adalah swasembada. Swasembada berarti SOTK-nya 3 tahun 3 seksi. Ada yang tidak konten yang di sini. Ketika SOTK-nya perkara wongnya kosong ya nggak masalah, kan gitu. SOTK-nya mana sih penting? Ya, yang penting itu dulu. Berarti kalau di sini di tahun 2024 ini semua swasembada, terus dia mengacu SOTK-nya entah nanti di perdesnya tahun berapa, memang semua ada 3 tahun 3 seksi. Oke, berarti sesuai. Bagaimana kalau di tahun 2025 ini? Oke, sampai dengan 27 ada yang swakarya, berarti mudun. Orang mobil ini jiro telu. Ada 3 desa yang turun. Kosong berarti orang diisi. Jati Wetan. Beli wangi. Guri. Oh itu berdua kosong kok kasihnya katanya. Jati Wetan. 2 swakarya. Loran Wetan. Sampetan kabeh. Terus ini sing nemen. Swadaya, tumpah rasa, konten. Ini, bisa dibully mas dengan ini. Gak apa-apa ya, oke. Enak nih. Kalau kami melihat di sini, jenengan 0 berarti belum buka. Nah makanya ini juga orang tahu dia apa-apa. 0 sampai ini tidak diisi, bahkan tidak disalin data. Paling gampang kan salin data langsung terisi. Pertama nih salin data, itu jadi kan langsung terisi. Lihat, tinggal nanti di update yang ada perubahan. Oh baru pegang. Wow, ganti pemain. Berarti bayarannya kurang sih kalah. Tidak apa-apa, karena kita masih ada kesempatan.
Makanya ini itu untuk memberi pengetahuan panjenengan piye carane. Terutama tadi ada yang baru. Ini kami melihatnya di sini. Itu di grup kalau sudah jenengan sudah masuk sudah saya share satu kabupaten. Nah, sudah kondisinya kelihatan saat ini ayo mulai. Ganti password sudah. Sekarang terus opo seperti tadi yang kosong. Oke, untuk mempermudah pengisian lakukan salin data dulu. Mau sing kosong. Ayo lakukan salin data. Salin data itu hanya ada di potensi dan perkembangan. Belum salin. Oh, sudah disalin ya. Kelajunya akeh salinnya bulan ganti. Jadi nanti masuk di menu potensi, terus ada salin data antar tahun. Tinggal dari tahun berapa ke tahun berapa diproses. Begitu juga di perkembangan. Next, nih gambarin yang ini. Dengan klik potensi, pilih salin data antar tahun. Nanti akan keluar dari tahun ke tahun, dari tahun 2000 diisi tahun 2024 kalau memang sudah data terakhirnya, terus ke tahun 2020. Gampang toh? Salinnya gampang. Engkau ngabdite semua. Nah, terus piye nek wis disalin mulai ngisi gitu. Nah, ngisine nak ambil nilai siji-siji. Ya, sapa sing kosong dan sebagainya. Langkah sederhananya ben gampang ngisine. Nih ya, jenengan kalau mau ngisi potensi, klik saja potensi, ada laporan terkini. Versi 2-nya kadang ada error. Wes minimal versi 1. Klik. Nanti di view, ya, di preview. Tampil seperti ini. Daftar isian potensi desa dan kelurahan. Rigidnya ke bawah, perhatikan. Nah, dengan langsung aplikasi sisi-sisi ngel. Ya, nanti dilihat kira-kira yang kosong ini memang 0, memang kosong apa belum terisi. Dicoba dulu. Jadi tadi masuk di potensi, terus laporan terkini, klik laporan versi 1. Namun sambil nyutung pendamping, nanti mendampingi desa melakukan langkah ini. Dampingi sisi pendampingnya ini totalnya. Jiro 4 dampingi desa. Monggo bisa desa dampingannya, bisa juga tidak, misalnya kalau saya nggak mau, dan ayo monggo langsung. Ini tidak ada pendampingnya. Desa didampingi pendamping. Ayo. Ini kalau pendamping loh, langsung. Potensi dulu satu-satu. Nanti saya isi kabeh potensi sampai perkembangan. Jenengan ini potensi dulu atau perkembangan? Aduh, ini ya cerita sendiri. Nah, sing normal aja. Dulu.
Ini contohnya, kalau jenengan sudah tadi preview, sebetulnya preview bisa dengan download atau print ke PDF, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini tak kayak contoh sing salah, sing ora salah, urung dibenarke. Contoh pengisiannya. Lagi batas wilayah ini potensi nih, sebelah utaranya ini desa Gamong, sebelah utara kan desa Sidoarjo selatan banget. Nah, isiannya masih kecamatannya gak diisi. Berarti ini nanti jenengan wis misalnya diberi kayak beneran. Oh ini Pak, yang perlu saya benarkan itu di sini. Terus contoh lagi. Cek di luas tanah, luas wilayah, ini ada sawah dan sebagainya. Terus, jadi lihatnya di sini saja jenengan sebelum menantang input dan input kangelan. Jenengan tambahin yang perlu dibenahi. Contoh, tanah hutan. Nek gone jenengan tidak ada hutan, ya berarti kok ini nol ya memang isinya nol. Tapi saran saya, walaupun nol, dengan pastikan isi dengan angka nol, jangan terus kurang diisi. Angka nol sumpah. Berarti wes diproses. Ini sudah terproses. Nek orang isine ya berarti dianggap blank dengan orang. Jadi kita lihat di sini. Terus ada komoditas buah-buahan, kepemilikan lahan tanaman buah-buahan. Ini nol berarti itu yang perlu diisi. Yang awal triknya bergambar di sini. Nah, misalnya maka ya. Nah, nol itu kan bisa dilihat dulu. Ya, dilihat itu kok ada datanya tahu ora. Nah, memang tidak ada yo. Cuma nanti sarannya nanti inputnya tetap jangan dinolkan. Jangan dikosongkan. Tetap orang di sini nol. Nah, misalnya di sini angka 0 tidak masalah. Tapi kalau masih kosong isi. Nah ini dengan lihatnya di sini dulu, baru inputnya nanti ini potensi. Nah, nanti di potensi terus di entry data. Nah dengan langsung entry data, coba entry data. Ya, klik entry data. Yo, saya tunggu lewat. Ya, potensi. Ayo, tadi inputnya, gitu. Nah, oh iya. Jadi maksudnya inputnya ini generasi kalau kita melihat tadi jadi langsung masuk. Nah, dan gampang orang ngecek siji-siji kangelan yang diberikan. Nah, kan ada batas wilayah. Tadi saya kira-kira saya duduk di situ apa? Jadi kan ada satu wah kangelan, ya.
Sampai jelas sampai di sini. Oke, nah, lanjut. Kita jelas sih. Nah, jadi dari hasil tadi jenengan perhatikan kira-kira sing kosong, sing isine salah atau bagaimana sing perlu dibenahi. Jenengan tandai saja. Oh, aku kudu ngisi iki. Misalnya tadi yang kosong-kosong batas kecamatan yang kosong. Nah, oke. Langsung menuju aja batas wilayah. Belum tak isi, klik sini. Misalnya nanti ada yang perkebunan, langsung ke menu perkebunan. Jadi kalau jenengan isinya siji-siji urut, ngeceki pusing, kesuwen. Itu juga dilakukan di menu perkembangan ya. Sama, nanti ada laporan terkini. Tidak versi 1.2 tapi langsung laporan terkini. Nanti keluar. Halo. Oke, jadi nanti di potensi sudah perkembangan sama prinsipnya. Jadi dilihat terus cek hasilnya satu persatu. Jika kurang ditandai mawon. Engko lagi di action input. Itu paling enak di situ. Wes, ternyata materi kuis bar nih. Materi terkait dengan Prodeske silakan bisa di-download di Linktree Prodeske 2024. Kita lihat Linktree